Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai dan peran guru penggerak. Menjadi guru penggerak, saya harus mampu bergerak sekaligus menggerakkan orang-orang di sekitar saya. Sehingga nilai-nilai guru penggerak penting. Karena itu menjadi motivasi sekaligus menjadi semangat yang kuat untuk bisa melakukan perubahan tersebut. Sehingga nilai-nilai itu harus terinternalisasi di dalam diri kita. Nilai-nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Kemudian yang ketiga reflektif. Yang keempat kolaboratif. Dan yang kelima adalah inovatif. Berpihak pada murid berarti saya dalam pembelajarannya harus memberi ruang yang cukup bagi anak didik saya untuk mereka mengembangkan, menumbuhkan potensi bakat, kodrat alam yang ada pada dirinya agar bisa berkembang, tumbuh sehingga mencapai pada keselamatan, kebahagiaan, hidup setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian mandiri. Saya harus memampukan diri saya untuk menjadi motor penggerak bagi perubahan. Sehingga prinsip belajar sepanjang hayat harus kita kedepankan. Sehingga saya memiliki daya lenting yang tinggi untuk bisa mencermati kualitas proses yang sudah saya lakukan, hasil yang sudah saya dapatkan, sehingga akan menjadi arah yang lebih baik pada waktu-waktu yang akan datang. Sehingga saya tidak tergantung kepada orang lain, justru saya menjadi motor bagi mereka agar tercapai harapan bersama. Kemudian kita harus reflektif. Pengalaman-pengalaman sudah dilakukan, kegiatan apa yang sudah kita jalankan, kita refleksi, kita evaluasi, kita buat tindak lanjut, sehingga ke depan, dari masa ke masa, waktu ke waktu, perubahan-perubahan itu semakin mengarah kepada baik dan juga meningkat. Kemudian kolaboratif, iya, kita harus menciptakan daya damping. Ingat, setiap orang di sekitar kita, guru-guru yang lain, mereka semua memiliki potensi, memiliki kemampuan yang itu apabila kita kolaborasikan, kita gabungkan, maka akan menjadi kekuatan yang bisa menjadikan kegiatan yang kita laksanakan bisa berhasil dengan lebih mudah. Kemudian inovatif, kita harus fleksibel, kita harus punya daya lentur yang tinggi. Ingat, kodrat zaman anak itu berbeda. Anak hidup dengan teknologi berbeda, cara berbeda, budaya berbeda. Itu harus kita jadikan sebagai sarana kita bersama untuk apa? Berinovasi diri. Cara seperti apa yang baik menurut mereka? Teknologi apa yang pas untuk mereka? Sehingga penemuan-penemuan baru, cara-cara baru, teknologi baru harus terus kita perbarui dari waktu ke waktu. Lalu bagaimana peran yang saya lakukan? Yang pertama, saya harus menjadi pemimpin pembelajaran. Sekolah harus dijadikan sebagai tempat yang ramah, aman, nyaman bagi anak didik kita, bagi guru kita, bagi karyawan kita, bagi semua komponen di sekolah, agar aktivitas mereka menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Sehingga mereka mampu kita jadikan sebagai sebuah komunitas bersama, menciptakan kegiatan bersama agar tujuan sekolah bisa tercapai dengan lebih mudah. Kemudian yang kedua, saya menjadi coach, menjadi pelatih bagi guru yang lain. Pengalaman-pengalaman mengajar saya, best practice saya, bisa saya jadikan referensi agar mereka
bisa kemudian mengambil inspirasi dari itu agar mereka juga bisa bersama-sama bergerak, bersama-sama memperbaiki apa yang selama ini belum sesuai dengan harapan. Kemudian mendorong adanya kolaborasi. Masing-masing punya potensi, masing-masing punya kemampuan. Kita gunakan kolaborasi, kita jadikan menjadi satu, kita gabungkan agar semuanya bergerak bersama mencapai arah dan tujuan bersama. Yang keempat yang saya lakukan adalah mewujudkan kepemimpinan murid, student agency. Jadi saya harus bisa dengan pengalaman belajar yang saya lakukan bersama dengan murid saya, harus bisa menjadikan mereka generasi-generasi yang percaya diri, memiliki keyakinan, dan memiliki kompetensi agar mereka nanti bisa menjadi calon-calon pemimpin yang berkualitas, yang akan menggantikan kita saatnya nanti roda zaman akan berubah. Kemudian yang kelima, saya harus menggerakkan komunitas praktis. Kebetulan saya adalah penasehat MGMP PAI-SMP Kabupaten Kebumen. Saya juga ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Kebumen. Dan saya juga sekretaris umum MGMP PAI-SMP Provinsi Jawa Tengah. Sehingga saya punya banyak tempat, punya banyak waktu untuk sharing bersama dengan mereka terkait dengan praktek-praktek pembelajaran yang baik, terkait dengan kegiatan-kegiatan bagaimana mewujudkan agar sekolah itu bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Dalam skup yang lebih kecil, saya bisa bersama dengan teman-teman MGMP satu sekolah untuk lesson study atau guru-guru sekitar sekolah saya, lesson study bersama mereka. Kita praktekkan praktek-praktek pembelajaran terbaik sehingga kita bisa bergerak bersama menuju kepada pembelajaran dan pendidikan yang mampu menjadikan anak didik kita generasi-generasi yang cerdas dan berkarakter. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.